Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Walidaik, guru matematika di SMP Negeri 290 Jakarta, dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi rotasi kelas 9 guna memenuhi uji kinerja PPG Daljab tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya nak. Ketua kelas tolong pimpin doa. Duduk siap, siap berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa kalian tetap semangat ya sampai nanti jam terakhir. Sekretaris hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, kita doa ya anak-anak, teman kamu nih yang sakit semoga lekas sehat, bisa berkumpul lagi bersama kita untuk belajar bersama. Sudah siap untuk belajar? Nah, kalau sudah siap untuk belajar, coba buku paket, buku tulis, alat tulis dikeluarkan di atas meja. Layar ini kelihatan nggak nak? Kelihatan. Sampai belakang kelihatan? Suara saya terdengar sampai belakang? Oke, kita lanjut ya. Tujuan belajar kita hari ini apa sih? Nah, melalui proses pembelajaran dengan model problem based learning berbasis flip classroom, 4C, literasi, dan PPK, serta kegiatan diskusi kelompok tanya jawab yang berbantu video pembelajaran dan LKPD. Yang pertama nih tujuannya, peserta didik dapat menemukan konsep dasar transformasi rotasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan koordinat bayangan rotasi dengan arah berlawanan jarum jam dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan koordinat bayangan rotasi dengan arah searah jarum jam dengan tepat. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menggambarkan titik koordinat bayangan rotasi pada diagram Kartesius dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait rotasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan benar. Nah, skema belajarnya seperti biasa. Kemarin saya sudah memberikan video pembelajaran kan? Melalui WA group sudah ditonton? Nah, itu yang dinamakan dengan flip classroom. Jadi kamu belajar dulu di rumah, video pembelajarannya dilihat, kamu tonton di rumah dipahami. Nanti di sekolah ngapain? Nah, di sekolah kita akan berkelompok. Kamu duduk berkelompok nanti, lalu berdiskusi. Nah, nanti mengerjakan LKPD, dibimbing oleh guru. Kemudian presentasi setelah mengerjakan LKPD. Setelah presentasi kita membuat kesimpulan dan refleksi. Nah, teknik penilaiannya ada 3. Yang saya ambil yaitu sikap. Kemudian apa aja sih sikap yang dinilai? Yaitu religius, aktif, sopan santun, bertanggung jawab, disiplin, dan berdiskusi dengan tertib. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan diambil dari nilai nanti LKPD-nya dan soal evaluasi di akhir. Yang ketiga, nilai keterampilan. Kamu bisa bekerja sama dengan kelompok, menggunakan bahasa yang bagus saat presentasi. Nah, ini 3 yang akan dinilai.
Oke, sebelumnya kita mengulas kembali ya materi pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar tentang translasi ya. Nah, coba saya minta tolong Abi bacain, Bi. Di sini ada sebuah kasus. Pada bulan Desember 2015 terjadi kecelakaan kapal yang menyebabkan kapal tersebut hampir tenggelam. Berdasarkan hasil pantauan di sekitar lokasi, diperkirakan ada 3 koordinat lokasi kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut, yaitu titik B, C, dan D. Titik A menunjukkan koordinat kapal tim SAR. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menentukan translasi kapal tim SAR ini untuk menuju ke titik-titik kecelakaan? Ada titik B, titik C, dan titik D. Coba, ada yang bisa jawab siapa? Oke, Rahmat Akbar. Coba dituliskan ya. Translasinya bagaimana? Kamu berarti dari tim SAR ke titik B dulu. Oke, terima kasih. Coba yang lain dicek bener nggak nih jawabannya dari Rahmat Akbar? Berarti titik A di sini ya, A ke B. Arahnya ke bawah dulu ada 6 satuan. Lalu kemudian ke kanan ada 5 satuan menuju ke titik B. Oke, semuanya bisa? Lanjut kalau misalnya dari titik A ke C. A ke C dulu, siapa yang bisa? Oke, Steven, silakan. Iya, terima kasih Steven. Coba yang lainnya lihat jawaban Steven. Bener nggak sih jawaban Steven? Benar. Dari titik A ke C, berarti dia ke atas 1 satuan. Jadi 1 ke atas, lalu 3 ke kanan. Oke. Sekarang berarti tinggal tim SAR ke titik D. Siapa yang bisa jawab? Oke, Yanti, silakan Yanti. Ya, terima kasih Yanti. Silakan duduk. Semuanya coba perhatikan jawaban Yanti. Dari titik A ke D. Katanya 1 ke bawah. Bener nggak nih? 1 ke bawah lalu 7 ke kanan. Bener? Iya. Semuanya bisa? Masih ingat ya materi translasi? Masih. Oke, alhamdulillah. Kalau ingat, berarti hari ini kita lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang, hari ini kita akan belajar tentang materi rotasi. Nah, rotasi ini masih bagian dari transformasi. Nah, sebelumnya kamu pasti bertanya-tanya kan, Bu, manfaatnya belajar rotasi apa sih, Bu? Sebenarnya manfaatnya banyak. Kita simak videonya dulu ya. Terdengar suaranya? Gambarnya terlihat? Kita lihat manfaatnya dulu. Kita akan belajar mengenai rotasi. Kenapa sih kita harus belajar mengenai rotasi? Rotasi adalah perputaran. Lalu, pernahkah kalian mengenai pasar malam? Yang lalang merupakan salah satu wahana di pasar malam yang memanfaatkan konsep rotasi loh. Setiap keranjang akan diputar atau dirotasikan terhadap pusat yang mengarah. Wah, seru sekali ya. Lalu, pernahkah kalian mengamati motif pada batik? Motif pada batik kamu merupakan salah satu motif yang memanfaatkan konsep rotasi loh. Wah, cantik sekali ya.
Banyak kan berarti manfaat dari konsep rotasi ya. Bisa buat apa aja tadi? Biang lala. Itu kamu bisa bikin wahana wisata, tempat wisata ya kan. Jadi biang lala. Lalu apa lagi? Motif batik. Itu pakai konsep rotasi. Kemudian apa lagi tadi contohnya? Sebuah brand mobil. Pertamanya posisinya ini nih. Dia membentuk belah ketupat. Lalu dirotasi, akhirnya jadi bentuk sebuah logo brand mobil. Nah, dari sini, jadi kamu setelah belajar ini, semoga ada inspirasi nih untuk kamu ke depannya bisa menciptakan sebuah desain-desain yang lebih bagus lagi dari brand-brand yang ada sekarang ya. Jadi, manfaatnya matematika itu sebenarnya banyak. Tinggal kamu memahami bagaimana cara memahami konsep rotasi ini, nanti kamu tinggal kemukakan di kehidupan sehari-hari kamu, oke? Nah, sekarang coba amati gambar. Gambar keempat gambar ini berarti menggunakan konsep apa? Rotasi. Gambar pertama ini jam. Yang kedua biang lala. Yang ketiga kincir angin. Lalu ini bumi. Nah, dari keempat gambar ini menggunakan konsep rotasi. Apakah terjadi perubahan? Ini misalnya jam nih, jarumnya kan berputar tuh jarum jamnya. Apakah jamnya berubah bentuk? Tidak. Biang lala kan berputar nih. Apakah biang lalanya berubah bentuk? Tidak. Perhatikan video berikut. Siapkan bukunya. Nanti di sela-sela video ini akan ada pertanyaan. Jadi kamu coba kerjakan. Nanti kita jawab sama-sama. Terdengar suaranya? Suaranya terdengar? Yang belakang terdengar? Kelihatan? Oke. Untuk rotasi yang tersebut sangat belajar, kita lihat susunan angka dalam kedua koordinat ini. Di mana untuk titik koordinat bayangannya itu bertukar tempat antara aksis dan koordinatnya. Namun, nilai aksisnya jadi negatif. Sehingga kesimpulannya, jika ada titik x, y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka koordinat titik bayangannya menjadi negatif y, x. Mau baca ini pertama. Oke, Arlita. Silakan Arlita. Oke, coba kerjain dulu. Kan tadi 90 derajat ya, gambarnya seperti ini. Lalu ini saya ganti nih titiknya nih. Coba ada yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Oke, Rifse. Jawabannya aku. Jawab. Ah, ini. Alasannya kenapa? Karena rotasi 90 derajat berlawanan jarak titik bayangan. Oke. Yang lain setuju nggak? Katanya jawabannya A. Kita cek ya, benar apa enggak ya? Oke, benar. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, di sini udah terlihat ya, kalau misalnya sudut rotasi 90 derajat, misalnya titiknya A, X, Y. Nanti titik bayangannya jadi negatif Y, X. Tadi kan awalnya 5,4, berarti tinggal negatif 4,5. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, rotasi yang kedua, yaitu dengan sudut sebesar 180 derajat. Titik bayangannya memiliki angka koordinat yang sama dengan titik awalnya, namun nilai keduanya menjadi negatif. Sehingga untuk titik x, y yang dirotasikan sebesar 180 derajat, koordinat titik bayangannya menjadi negatif x, negatif y. Oke, pertanyaan kedua. Dibaca dulu pertanyaannya siapa ya? Oh ya, Levi, silakan Levi. Jika diketahui titik P 5,4 dirotasikan dengan pusat 0,0 menjauh 180 derajat melawan arah dan jam, maka titik bayangannya adalah. Coba dihitung.
Sudah ada yang ketemu jawabannya siapa? Oke, Farah, coba. Jawabannya jadi berapa? Jawabannya B, Bu. B. Kenapa alasannya B? Karena rotasinya 180 derajat. Iya. Berlawanan arah jarum jam. Iya. Koordinat X dan Y tetap, tapi hanya diberi negatif. Oke. Kita cek ya. Yang lain setuju nggak? Farah jawabannya B. Yang lain sama? Kita cek. Bener nggak sih jawabannya? Oke, jawabannya benar. Kasih tepuk tangan dulu. Seperti yang Farah bilang tadi, kalau sudutnya diputarnya 180 derajat, X, Y-nya tetap, tapi tinggal dikasih negatif. Makanya jawabannya negatif 5, negatif 4. Kita lanjut ya. Yang ketiga, ini kebalikan dari rotasi yang pertama. Koordinat titik bayangannya bertukar tempat antara absis dan koordinatnya, namun yang bernilai negatif adalah koordinat dari titik bayangannya. Jadi, untuk rotasi titik X, Y dengan sudut sebesar 270 derajat akan diperoleh koordinat titik bayangannya Y, Itu yang baca ya. X. Oke, pertanyaan ketiga. Dibaca dulu. Billy, tolong bacain Billy. Jika diketahui titik P 5,4 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka titik bayangannya adalah. Oke, ada yang udah dapat jawabannya? Saya, Bu. Oke, Wahid. Berapa Wahid jawabannya? Jawabannya C, 4, negatif 5. Alasannya kenapa? Karena rotasinya 270 derajat. Iya. Berlawanan ada jarum jam titik bayangannya. Koordinat X dia dibalik, tapi koordinat X negatif. Oke, kita lihat jawabannya ya. Tadi apa Bil? Apa Wahid? Jawabannya C. Iya. Yang lain sama nggak nih jawabannya? Apa ada yang beda? Sama semua? Oke, kita cek bener nggak ya? Nah, bener. Kasih tepuk tangan dulu. Berarti kalau misalnya diputar sejauh 270 derajat, tinggal X, Y-nya dibalik, tapi X-nya dikasih negatif ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Tidak, bisa semua ya? Oke. Nah, kalau kesimpulan rotasi yang terakhir ini tentunya paling mudah diingat. Untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, maka titik yang dirotasikan akan kembali ke posisi awal, sehingga koordinat titik awal dan bayangannya akan sama. Oh ya Bu, ternyata rotasi dengan sudut 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam, koordinat titik bayangannya sama saja dengan rotasi titik yang sama dengan sudut 270 derajat, tapi searah jarum jam ya Bu. Iya, betul sekali. Sehingga kita bisa menggunakan rumus rotasi positif 90 derajat ini untuk menentukan koordinat titik bayangan rotasi negatif 270 derajat. Oke. Nah, tadi katanya sudut 90 derajat itu sama dengan sudut 270 derajat tapi searah jarum jam. Nah, sekarang berarti tugas kalian adalah mengerjakan LKPD. Kalau tadi kan di video contohnya tentang yang berlawanan arah jarum jam kan. Nah, sekarang coba kalian kerjakan di LKPD ini. Coba kalian bandingkan, bener nggak sih searah jarum jam sama berlawanan jarum jam itu? Katanya tadi kan 90 derajat itu sama dengan rotasi negatif 290 derajat kan ya. Coba kalian buktikan di LKPD ini ya. Kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya sudah saya buat. Saya sebutkan dulu ya kelompoknya ya. Oke. Untuk kelompok 1, anggotanya yaitu Rahmat Akbar, Marhan, Arlita, Ripse, dan Stephen. Nanti kelompok 1 di bagian sana. Kelompok 2, Farah, Humaira, Abimanyu, dan Muhammad Rasya. Kelompok 3, Billy, Deswani, Yanti, Windy. Kelompok 4, Ajijah, Ceril, Fatir, Said. Kelompok 5, Hafiz, Radifa,
Solahuddin dan Abdul Maskur. Yang keenam Alifka, Adelia, Levi, Farel Akbar. Yang ketujuh Jaskia, Okta, Marcel, dan Aldi. Silakan membentuk kelompoknya. Berarti mulai dari sana kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Silakan bentuk kelompok. Akan saya bagikan ya lembar kerjanya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Mengerjakan LKPD-nya 20 menit sampai jarum panjang ke angka 10 ya. Selamat mengerjakan. Titik P tulis itu titik apa namanya? Nah, dalam kurung nah garis bikin garis dulu nih dari titik P ke titik 0, garis putus-putus. ini Pakai penggaris dong, karena ada penggaris. Oke, nah baru ada jangkar kan? Nah, cari jaraknya, ini berapa jaraknya? Dari 0 ke titik ini berapa jaraknya? Ini dihitung dong, ini dong. Pakai penggaris, nah. Dihitung pakai penggaris, nah. Berapa sentimeter nih dari 0 ke titik P jaraknya? 4. Nah, berarti nanti kamu bikin ini panjangnya 4 juga. Nah, udah kan? Busurnya mana busurnya? Jangan sampai berubah dulu, busurnya ini dulu. Nah, ini kan diminta putarnya berapa derajat? 90 derajat. Berarti titik P ini di titik 0. Nah, 90 derajatnya di mana? Di sini kan. Nah, kasih tanda dulu, kasih titik. Oke, nah baru ini kan tadi udah 4 cm kan? Nah, jarumnya di titik 0. Pensilnya di titik P kan? Nah, nanti kamu puter 90 derajat ke sini kan? Nah, nanti udah dapat kan garisnya? Kalau udah kamu tarik garis. Tadi kan 90 derajat di sini kan? Nah, tarik garis tuh di mana? Aksennya, apa aksennya? Coba. Bikin dulu nih, pakai jangka, diputerin. Ayo, jangan sampai terbalik. Terbalik. Nah. Oke. Udah sampai situ aja. Nah, tadi 90 di mana kamu nandainnya? 90 derajat di sini kan? Nah, coba lurusin di mana tuh posisinya, berarti P aksennya. Pas garis jangka tadi, garis jangkanya. tandain gimana tadi? Hah? Sini. Mungkin aja. Dah. Oke. Kalau udah dari 0 ke sini bikin garis putus-putus. Ini kan kelebihannya. Kamu bagusin lagi biar di bawahnya gitu. Bisa? Berarti lanjut yang kedua ya.
waktunya sudah 20 menit. Sekarang saatnya presentasi. Kelompok siapa yang siap untuk maju hari ini? Kelompok berapa, Marcel? Kelompok 8, oke. Siapa lagi? Kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok berapa, Sayid? Kelompok 4. Satu lagi? Kelompok siapa yang maju? Kelompok 6. Perwakilan LKPD-nya bawa ke depan, saya scan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Marcel dan ini teman saya Okta, Zaskia, dan Aldi. Jadi titik awalnya 3,4 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, hasilnya P aksen negatif 4,3. Jadi kesimpulannya rumus umumnya P dalam kurung X, Y 90 derajat, P aksennya negatif Y, X. Soal kedua, jadi soalnya di sini P 3,4 dirotasikan searah jarum jam 90 derajat, hasilnya P aksen 4,3 min 3. Kesimpulan P 3,4 dirotasikan min 90 derajat, P aksen 4, min 3. Rumus umumnya P aksen X, Y dirotasikan 90 derajat, P aksen Y, min X. Kelompok lain ada yang gambarnya beda? Sama semua? Coba saya minta tolong dituliskan. Kesimpulannya dituliskan di belakang dulu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 8. Kelompok selanjutnya kelompok 4 ya? Silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada Ali Said, Fatir, Sheryl, dan saya Azizah. Gambarnya kelihatan nggak? Silakan kelompok 4. P 3,4 titik awal, P aksennya 4, negatif 3. Kesimpulannya adalah P 3,4 dirotasikan 270 derajat berlawanan arah jarum jam menghasilkan P aksen 4, negatif 3. Rumus umumnya P X, Y 270 derajat berlawanan arah jam, P aksen Y, negatif X. P 3,4 dirotasikan 270 derajat searah jarum jam menghasilkan P aksen negatif 4,3. Kesimpulannya P 3,4 270 derajat searah jarum jam, P aksen negatif 4,3. Rumus umum P X, Y negatif 270 derajat, P aksen negatif Y, X. Kelompok lain ada yang beda? Tidak ada, oke. Minta tolong kesimpulannya ditulis di papan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Yang terakhir kelompok 6 ya? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfka. Di sini ada Adel, Leslie, dan Farel. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok LKPD hari ini. Hasilnya P 3,4 dirotasikan 180 derajat, P aksennya negatif 3, negatif 4. Kesimpulannya P 3,4 sama dengan 180 derajat, P aksennya negatif 3, negatif 4. Rotasi 180 derajat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, titik bayangannya sama. Rumus umumnya P X, Y sama dengan 180 derajat, P aksennya negatif X, negatif Y.
Soal kedua, P,34, P absen 3,4, rotasi 360 derajat. Kesimpulannya, P,34 sama dengan 360 derajat, P absen 3,4, rotasi 360 derajat, titik bayangannya akan sama dengan titik awal karena 360 derajat itu besar sudut satu lingkaran. Rumus umumnya P, X, Y sama dengan 360 derajat, P absen, X, Y. Kelompok lain ada yang mau mengungkapkan pendapat? Oke, minta tolong di kesimpulannya ditulis di papan tulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 3 kelompok ini maju, semuanya sudah benar, sudah bagus jawabannya, dan sudah berani buat presentasi di depan. Kasih tepuk tangan dulu. Presentasi nih, teman kalian yang sudah presentasi, sudah menuliskan kesimpulannya di papan tulis. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Saya mau memberikan penguatan lagi, biar kamu lebih paham lagi. Jadi, kalau untuk dari bawah dulu ya, sudut yang bawah dulu ya, 180 derajat, dia kalau mau berlawanan jarum jam ataupun searah jarum jam, gambarnya, kalau kamu udah gambar tadi di LKPD-nya tetap sama kan? Titiknya di situ juga kan? Nah, makanya titik awalnya X, Y diputar sejauh 180 derajat, titik bayangannya jadi negatif X, negatif Y. Searah jarum jam pun sama seperti itu, ya. Nah, kalau yang 360 derajat itu kan satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran itu derajatnya 360 derajat. Makanya kalau titik awalnya di X, Y, nanti dia akan kembali lagi ke titik semula karena diputar sejauh 360 derajat. Nah, lalu lihat yang 90 derajat, searah sama yang berlawanan. 90 derajat dan 270 derajat. Coba kalian perhatikan. 10 derajat dengan negatif 270 derajat ya. Sama kan? Lihat, titik awalnya kan semuanya sama. Titik bayangannya negatif Y, X. Yang searah jarum jam yang mana tuh? Yang negatif 270 derajat kan? Oke. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan adalah kalau misalnya titik awalnya X, Y, dia kalau misalnya diputar 90 derajat berlawanan berarti sudutnya positif. Kalau searah jarum jam sudutnya negatif. Maka titik bayangannya dia negatif Y, X. Gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya ada lagi nggak yang sama? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, berarti LKPD-nya dikumpulkan ya. Perwakilan kelompok silakan. Oke, terima kasih. Diskusi udah, ya kan? Lalu presentasi udah. Berarti sekarang waktunya kita kesimpulan. Di rotasi itu apa sih definisinya? Ada yang bisa jawab rotasi? Oke, Abdul Maskur. Rotasi apa, Kur? Oke. Nah, benar kata Maskur. Perputaran suatu titik dengan sudut dan arah tertentu terhadap titik pusat. Nah, sekarang unsur yang mempengaruhi rotasi ada berapa? Apa aja? Ya. Oke. Ada 3. Sudut rotasi. Yang kedua apa? Arah rotasi. Yang tadi kan berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Lalu yang ketiga titik pusat rotasi. Nah, tadi kan udah nulis rumus umum kan? Rumus umumnya ada apa aja sih? Siapa yang bisa? Oke, Billy.
260 derajat dan singkatnya 270 derajat. Titik bayangannya koordinat X dan Y dibalik, tapi Y-nya dikasih. Oke. Lalu kalau misalnya siapa lagi yang bisa jawab rumus umumnya? Silakan, Radifa. Soal evaluasi. Buat apa sih soal evaluasi itu? Buat menentukan nih kamu sejauh mana pemahamannya. Saya kasih soal 2 soal, yaitu di kertas, kerjakan langsung di kertas ini ya nak. 2 soal, kalau misalnya nggak muat boleh nulis di belakangnya. Ini dikerjakan sendiri, nggak boleh lihat sama teman kelompoknya, oke? Waktunya 10 menit ya nak. Oke, waktunya sudah 10 menit. Sudah selesai ya mengerjakan soal evaluasinya. Kumpulkan dari belakang. Yang duduknya paling belakang, kumpulin jawaban temannya ke depan sekalian. Sekarang kita refleksi pembelajaran ya. Gimana, seneng gak belajar matematika hari ini? Apa kalian senang itu apa? Oke. Oke, ya. Yang kita pelajari hari ini apa sih? Rotasi. Contoh rotasi apa aja? Yang lala, kincir angin. Terus apa lagi? Bumi berputar. Lalu apa lagi? Jam. Oke, sama manfaatnya apa? Bisa bikin apa? Batik. Apa lagi? Pola ubin. Logo brand. Oke. Udah tahu kan jadi manfaatnya dari rotasi ya. Nah, sekarang ada pekerjaan rumah buat kalian nih. PR. Coba buka buku paketnya halaman 194. Sudah dibuka halaman 194? Nomor 9 dan nomor 10 kamu kerjakan di rumah ya. Ya. Sudah dilihat halamannya? Oke, kalau sudah dikasih tanda bukunya, jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Soalnya ditulis, soal dan jawabannya ditulis di buku tulis masing-masing ya nak. Oke. Nah, nanti pertemuan berikutnya akan ada materi tentang rotasi pada bangun datar. Tadi kan baru titik ya. Jangan lupa belajar juga di rumah. Bisa cari di internet, di YouTube. Ya, nanti juga saya akan memberikan video pembelajaran lagi di WA Group, oke? Karena sekarang sudah akhir pembelajaran, tadi kan dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa juga. Sekarang saya minta tolong kepada ketua kelas, pimpin doa penutup. Siap. Siap. Siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.
Sukses terus untuk kalian ya. Tetap semangat belajarnya ya nak. Oke.